Ini baru mau mulai Bu, kiranya mau mulain. Boleh. Boleh, mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Dayan. Alhamdulillah, ya. Kiranya ada apa ya Bu Titin minta waktu saya untuk ketemu Bu Titin nih. Sekarang kiranya ada apa ya tujuannya ya kiranya Pak? Tujuannya yang pertama untuk sharing ya Pak, terus berkolaborasi dengan Bapak untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya. Maksudnya yang ada di dalam kelas saya gitu Pak. Untuk saat ini mudah-mudahan apa yang ada masalah di kelas saya dengan adanya tujuan seperti ini bisa terselesaikan. Mungkin itu aja Pak. Oh, jadi untuk diskusi ya permasalahan yang Iya. dialami Bu Titin ya. Hmm. Memang maaf Bu Titin kiranya ada masalah apa ya? Masalah pembelajaran atau masalah pribadi Bu Titin yang mau dibahas kali ini Bu? Tentunya di sini yang akan saya bahas adalah masalah pembelajaran di kelas, terutama untuk anak didik saya. Itu yang apa namanya bermasalah, kurang ini Pak, kurang motivasi untuk masuk belajar gitu, masuk sekolah intinya gitu. Jadi dalam satu minggu itu paling satu hari sekolah gitu. Kadang satu bulan itu tidak masuk sekolah gitu. Itu yang jadi masalah di kelas saya untuk siswa saya. Oh, jadi ada siswa yang jarang masuk gitu maksud Ibu ya? Iya, gitu Pak. Tapi Oh, tanpa ada keterangan atau apapun lah hmm. dari orang tua maupun lewat lewat via WA pun tidak ada gitu Pak. Jadi tidak ada kabar sama sekali gitu kan? Ya, Itu maaf sebagian besar atau cuma sebagian kecil aja tuh Bu? Siswanya seperti itu? Nggak sebagian hadir kecil sampai saja Pak, paling cuma ada satu anak yang seperti itu. Paling kalau misalnya tanpa keterangan sehari dua hari tidak masuk itu kan nggak Pak, maksudnya yang bermasalah ini yang satu bulan paling satu kali masuk gitu. Nah kalau misalnya Bapak ada solusi bagaimana gitu? Ada solusi dari Pak Dayat? iya ya, ya sebetulnya semua guru mengalami itu semua tuh Bu, sama ya, saya juga mengalami ya, gitu kan. Cuma sebelumnya sementara yang apa namanya solusi atau strategi apa itu yang dilakukan sama Bu Titin tuh untuk mencari tahu Iya. bahwa anak tersebut kenapa ya? Kenapa gitu bisa nggak Nah, masuk atau jarang masuk bahkan sampai satu bulan ya tadi kata Bu Titin itu cuma iya. satu kali kan gitu kan. Itu ada usaha apa dulu tuh dari Bu Titin itu untuk mencari informasi itu? Heeh. Untuk sementara ini saya mencari solusinya dari teman terdekatnya aja dulu, maksudnya rumah yang terdekat dari anak tersebut gitu Pak. Nah setelah saya bertanya-tanya, teman terdekatnya pun tidak tahu kemana anaknya dan orang tuanya pun nggak tahu gitu Kak. Nah akhirnya dari situ saya mengambil keputusan saya home visit langsung ke rumah anak tersebut gitu Pak. Nah, ternyata di sana memang ada orang tuanya tapi tidak ada anaknya gitu Pak. Kan bingung saya gitu ya kalau. Nah, saya bertanya langsung kepada orang tuanya gitu kan. Kenapa anak Bapak tidak apa namanya masuk paling sebulan tuh satu kali, seminggu tuh satu kali, sebulan kadang cuma beberapa kali masuk gitu. Akhirnya si orang tua tersebut apa mengatakan bahwa anaknya tersebut apa dibawa orang tuanya yang ini gitu Pak. Nah dari situ saya mengambil keputusan bagaimana Pak ini kalau misalnya saya kasih kayak perjanjian gitu Pak kalau misalnya tidak masuk dalam satu bulan berarti apa mau sekolah lanjut atau eh, keluar gitu gitu Pak. Hmm, Hmm. iya ya.
Ya saya kira, langkah-langkah yang dilakukan Bu Titin itu udah betul sekali. Bu Titin mencari informasi melalui teman yang terdekat, ya kemudian ada tindakan home visit. Nah itu juga, bagus sekali. Itu jadi arti Bu Titin tahu ya, tahu langsung kondisi si anak tersebut gitu kan, bahwa kenapa nih, anak tersebut jarang masuk, ya ternyata tadi, disampaikan Bu Titin ya ada permasalahan di keluarga ya. Itu juga Betul. udah betul ya Bu Titin menurut saya. Saya pun, melakukan sama tuh seperti itu ketika ada siswa yang, bermasalah, bahkan saya, apa namanya tuh, dalam satu minggu misalnya Mmm, 3 hari itu ya, itu langsung tuh saya cari informasi gitu dan home visit juga, itu udah bagus ya Bu Titin. Terus, Bu Titin kiranya, dari langkah-langkah atau tindak lanjut yang dilakukan Bu Titin tuh ya, eee, apakah ada dampak positif gitu hasilnya alhamdulillah. ketika Bu Titin sudah melakukan langkah-langkah tadi? Alhamdulillah dari rencana aksi saya yang tadi saya bilang, dari langkah-langkah saya, yang pertama itu saya mencari informasi, yang kedua yaitu, saya home visit. Dari situ alhamdulillah, mmm, untuk saat ini, siswa tersebut, malah lebih rajin gitu, Pak. Karena mungkin anak tersebut mendapat motivasi dari gurunya gitu Pak, yang tadinya males sekolah karena satu hal. Nah, karena saya home visit, saya beri motivasi bahwa eh, jika nanti kamu tidak sekolah, nanti besar kamu mau jadi apa, gitu Pak. Nah, akhirnya timbullah semangat untuk masuk sekolah untuk saat ini, alhamdulillah gitu Pak. Seperti Artinya itu. langkah Bu Titin udah ada dampak positifnya ya terhadap anak yang, jarang masuk itu ya, Bu, ya? Iya, benar Pak. Alhamdulillah ya, nah gitu. Itu, berarti langkah-langkah tersebut ya bisa dibilang ya efektif. Nah, kita bisa lakukan ya untuk mengatasi, permasalahan anak yang jarang masuk gitu, Bu, ya. Alhamdulillah ya, berarti ini sebuah langkah yang efektif lah buat saya dan saya juga ini, apa namanya, ya ada kesamaan lah apa ya, apa yang Betul, Pak. permasalahannya dan bagaimana solusinya, Bu, ya. Kemudian, kiranya untuk mengatasi masalah tersebut, terus tadi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan sama Bu Titin ya, untuk mengatasi masalah itu ya komitmen atau tanggung jawab seperti apa supaya permasalahan ini tidak terulang lagi itu Bu ya. Untuk komitmen saya sendiri yang pastinya saya harus terus memberi motivasi atau semangat kepada siswa saya yang bermasalah tersebut agar siswa saya eh, tidak terulang kembali kejadian seperti dia tidak masuk sekolah gitu Pak. Jadi komitmen saya memberi motivasi ke anak tersebut saja agar lebih semangat lagi masuk sekolahnya. Seperti itu Pak. Ya artinya Bu Titin berkomitmen selalu memberikan motivasi ya kepada siswanya yang malas hadir ini gitu kan ya dengan motivasi yang luar biasa yang Bu Titin sudah sampaikan. Jadi anak tersebut sudah semangat lagi ya Bu Titin ya. Betul Ya ya saya Pak. kira itu udah sangat bagus ya Bu apa yang dilakukan Bu Titin dan itu sudah menjadi permasalahan semua buruh ya semua yang masalah teman-teman kita ya saya pribadi pun ya sama lah mengatasi apa memiliki permasalahan tersebut di kelas dan langkahnya tadi luar biasa tadi sudah dilakukan tuh ternyata hampir sama tadi Ya, pertama itu apa namanya kita cari informasi kemudian home visit dan kemudian kasih motivasi kepada anak tersebut gitu ya. Jadi betul. kiranya kalau menurut Bu Titin sekarang permasalahan itu masih menjadi masalah Bu Titin atau sedikit dengan hasil ngobrol kita ini ada sedikit titik ya titik terang atau ketenangan diri Bu Titin lah dari masalah ini. Kira-kira gimana rasanya? Alhamdulillah dengan adanya sharing, coaching seperti ini agak sedikit lebih tenang karena saya juga selain saya langsung home visit, saya juga dapat masukan dari
Bapak sendiri gitu bahwa, masalah saya pun sama dengan masalah Bapak. Jadi mungkin itu saja, Pak. Ya, berarti artinya, Mhm, eh, hasil obrolan kita, percakapan ya, coaching ini paling tidak mendapatkan ya sebuah jawaban Bu ya dari betul, Pak. permasalahan yang tadi kita Mhm, mhm, bahas, walaupun mungkin belum sempurna kali Bu ya, mhm, dan mungkin nanti ada strategi lain dan bisa kita apa namanya kita diskusikan lagi selanjutnya, betul. dan kita mencari sumber lain bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut yang lebih tepat lagi. Tetapi tadi saya Baik, tapi udah kira-kira Bu Titin udah merasa puas dan tenang ketika kita ngobrol membahas masalah Bu Titin kiranya? alhamdulillah sudah Ya. agak tenang, Pak. Mudah-mudahan, apa yang menjadi masalah dengan murid saya, ke depannya tidak ada lagi siswa siswa yang seperti ini gitu, Pak. Ya, Ya, amin, amin, amin. Harapan kita semua tuh Bu Titin ya. ya, Kita pun memang untuk menjaga kehadiran ya di siswa itu memang sangat sangat sulit tuh Bu ya. Apalagi kalau ini saya punya berbagi pengalaman, mhm, apalagi ketika ketika hari Sabtu Bu. Kalau di ya di lingkungan kita itu hari Sabtu itu kan hari apa ya, hari kondangan Harkonas, kondangan. hari kondangan nasional. Itu Iya, kadang-kadang anaknya diajak gitu. Anaknya betul. diajak kondangan itu. Mhm, Padahal sekolah gitu kan, karena kan di kita hari Sabtu masih sekolah ya Bu ya. sekolah, iya, heeh. Iya, sama nggak Bu? Ngalamin nggak kayak gitu tuh? Iya Ada benar, anak tuh? Pak, paling ada beberapa siswa yang nggak masuk, kadang katanya weekend lah, apa segala macam gitu, Pak, ya. Padahal mah hari Sabtu itu masih ada kalau di saya masih ada, KBM biasa seperti biasa gitu, Pak. Eee, Mungkin KBM-nya itu ya seperti ini, Pak, kayak seni gitu yang tadi Bapak bilang. Ada seni drum band atau segala macam gitu. Oh gitu ya, ya. Jadi Iya, Pak. di sekolah Bu Titin tuh hari Sabtu nggak ada KBM, cuma ekskul, ekskul aja? Ekskul saja, Pak, heeh, Oh, kalau heeh, saya, masih KBM di heeh, hari Sabtu itu gitu kan. mhm. Berarti kalau hari Sabtu itu ada ekskul ya kehadiran bagaimana tuh Bu? Tetap wajib wajib Tetap hadir semua atau kan, mereka memilih ekskul yang mereka, eee, ini maksudnya mhm, potensi mereka tuh apa gitu. Jadi mereka milih sesuai dengan potensi mereka gitu. Misalnya di bidang drum band mereka potensinya di bidang drum band mereka ambil, ekskul drum band. Kemudian di bidang apa namanya, pianika mereka ambil ekskul pianika begitu, Kak. Nanti di absen sesuai dengan, ininya, Pak, apa namanya, pegangan guru tersebut. Nanti, guru yang pegangan tersebut lapor ke saya bahwa ini anak yang hadir gitu di kelasnya, Bu Titin gitu, yang mengikuti pianika, seperti itu, Pak. oh jadi, kehadiran dan nilainya itu, Mhm. terekod ya, terekam untuk dari guru ekskulnya disampaikan ke Bu Titin sebagai guru kelas ya gitu Bu ya. Jadi Betul, saling koordinasi ya, luar betul betul. biasa. Jadi itu bisa dibilang sebagai pantauan kehadiran, siswa kita yang ikut ekskul ya Bu, gitu ya Iya maksudnya ya? betul, Pak, mhm. Iya, kalau di saya itu masih KBM dan dan yang saya takutkan yaitulah hari Sabtu itu kadang-kadang kelas itu agak sepi, Iya agak benar, sepi ya, heeh, gitu. Jadi, kadang-kadang gitu katanya ada acara keluarga, terus mhm, juga ada yang diajak kondangan gitu kan. mhm, Padahal di awal itu kita udah sampaikan kalau anak mhm. ya kalau mau kondangan, kondangan aja lah, anak jangan Iya, diajak, ya gitu heeh, kan. Ya kadang-kadang kadang-kadang orang tua, balik heeh, balik ini lagi, balik apa namanya, balik pernyataan lagi, ya di rumah nggak ada orang Pak, kalau ditinggal heeh, kasihan. Iya, kan di betul, sekolah juga sama, ada yang ini ada yang ini, ya memang itu yang saya takutkan ya. mhm. Ya mudah-mudahan saya, sekolah saya seperti Bu Titin hari Sabtu bisa ekskul ya, bisa full Iya, day ya di Senin iya full Jumat day, ya ya. mhm, Baik Bu Titin, kiranya, eee, hangat pembicaraan kita ya membahas permasalahan yang disampaikan tadi Bu Titin. Mudah-mudahan permasalahan, Bu Titin ya menjadi apa namanya, ya bisa menemukan solusi ya walaupun mungkin sementara tapi mudah-mudahan saat ini Bu Titin bisa merasa tenang dengan permasalahan itu ya Bu Titin ya. iya, Pak, Ya, ya mungkin ya itu saja mungkin yang dapat
saya sampaikan pada percakapan coaching kita kali ini. Mudah-mudahan di lain kali kita akan bertemu kembali dengan permasalahan yang lain lagi, yang tentunya kita sama-sama mencari solusinya. Jadi tadi dapat saya simpulkan bahwa permasalahan tujuan dari percakapan coaching kali ini adalah untuk membahas permasalahan yang dialami oleh Bu Titin, yaitu permasalahan kehadiran siswa ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Titin sudah melakukan langkah-langkahnya tadi, mencari informasi, home visit, kemudian memberikan motivasi kepada siswa yang jarang hadir tersebut, dan alhamdulillah ada dampak positifnya tadi yang disampaikan oleh Bu Titin, anak tersebut sudah mulai rajin masuk ya Bu ya tadi ya hasilnya ya. Alhamdulillah, mungkin itu saja Bu Titin. Terima kasih waktunya, kita bisa ngobrol langsung, diskusi langsung, dan sampai ketemu lagi di percakapan berikutnya. Terima kasih, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi ya Pak.